尽天无人汇集引地，并非是因老夫护空间，波及2、3个星域的宇宙能量更为恐怖。我们等着你。你没，今日就斩你！我是答应过再放你一次。无名兄，休怪我翻脸不认人，倒要看你如何。中活着出来。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan lanjutkan seri Stellar Transformation season kelima. Minggu kemarin, Shinyu bertarung sengit dengan para immortal dari Sekte Pedang Giok. Dalam pertarungan ini, Shinyu sempat kesulitan menghadapi mereka. Bahkan, permata Lan Feng sempat habis. Untung saja, Shinyu memiliki ide jenius yang mana akhirnya ia pun bisa mengalahkan salah satu dari utusan Sekte Pedang Giok. Akibat hal ini, para utusan lainnya pun melapor kepada Kaisar Yu. Mengetahui Shinyu adalah pemilik dari harta alam Niang, jadi ia pun segera memutuskan untuk memblokir semua gerbang teleportasi. Alhasil, kini Shinyu pun kesulitan untuk bisa melarikan diri dari tempat ini. Namun Shinyu memanfaatkan kehadiran dari Serikat Bintang Blue Fire. Ia pun menyamar menjadi salah satu pengawal dari utusan ini. Hingga akhirnya ia pun bisa menggunakan gerbang teleportasi. Setelah dari sana, kita pun dibawa ke sebuah tempat yang sepertinya ini adalah sebuah restoran. Terlihat seseorang menemui Shinyu yang telah melakukan penyamaran. Tujuan dia datang kemari ada untuk membawakan pesanan yang telah Shinyu pesan, yang mana itu adalah batu roh kualitas tinggi. Shinyu pun berterima kasih dan memberikannya sebuah tips. Hal ini pun membuat pria itu sangat senang. Ia pun meminta untuk memberitahu dirinya jika Shinyu membutuhkan sesuatu lagi. Setelah orang itu pergi, Shinyu pun melihat ke arah luar yang sepertinya itu adalah menara di mana para utusan Blue Fire tinggal. Di sini, ia pun mendengarkan pembicaraan orang-orang yang mengatakan bahwa Kaisar Yu dan Kaisar Iblis Darah sedang melakukan sebuah transaksi. Namun mereka masih belum tahu apa yang mereka lakukan. Namun karena mereka ada dua kekuatan teratas dunia immortal dan juga iblis, maka seharusnya transaksi ini melibatkan sebuah artefak yang langka. Di sisi lain, orang-orang juga sedang membahas hal yang sama. Namun karena banyak sekali para master yang berada di sini, maka kedua orang ini pun berencana untuk melihat situasi dulu dan di saat mendapatkan kesempatan yang bagus, barulah mereka merebut harta karun itu. Beberapa saat kemudian, Shinyu pun menggunakan penglihatannya untuk mengetahui seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang di tempat ini. Ia pun melihat seseorang yang menarik perhatiannya. Apalagi orang itu juga menatap balik Shinyu. Sesaat kemudian, orang-orang pun mulai menyadari bahwa transaksi akan segera dimulai. Kita pun diperlihatkan para utusan membawa sebuah benda ke dalam bangunan ini. Pada saat juga, bangunan itu pun ditutup. Dan orang-orang yang tidak memiliki keperluan apapun diminta untuk segera pergi. Orang-orang pun segera pergi sesuai dengan arahan suara itu. Namun mereka bukanlah pergi menjauh, melainkan mendekat ke arah bangunan itu. Tidak yang ketinggalan, Shinyu juga ikut pergi. Semua orang yang berada di restoran tadi ternyata sudah berkumpul di depan bangunan Blue Fire. Beberapa saat kemudian terdengar suara tawa dari seorang gadis, yang mana penampilannya itu sangat mirip ketika Liar pergi meninggalkan Shinyu. Tentu saja melihat itu semua membuat Shinyu teringat dengan Liar. Namun gadis itu bukanlah Liar, melainkan bernama Jiang Yan. Kedatangan dia kemari untuk bertemu dengan Junloyu. Ia yakin pasti Junloyu akan kemari. Jadi ia pun datang untuk memperingatkannya agar tidak melakukan hal-hal gila lagi. Namun Junloyu tidak mendengarkannya dan memilih untuk pergi. Shinyu pun mendekatinya untuk meminta dia pergi karena bagaimanapun tempat ini sangatlah berbahaya. Tapi Jiang Yan tidak ingin mendengarkannya dan memilih untuk menyusul Junloyu. Shinyu tahu betul gadis yang pergi tadi itu sangat mirip dengan Liar. Di sebelah lain, para master berusaha untuk menghancurkan formasi dari menara Blue Fire. Mereka yang berhasil membuka sebuah celah segera masuk ke dalam menara itu. Namun sepertinya ada sesuatu yang aneh karena tidak mungkin harta Kaisar Yu hanya dilindungi oleh sebuah formasi saja.
Dan ternyata benar karena tidak lama kemudian para master tadi berteriak kesakitan akibat serangan yang dilancarkan oleh para penjaga. Mereka adalah Jibai dan Su Yiling. Mereka memberitahu bahwa berdasarkan keputusan Kaisar Yu, siapapun yang ingin masuk ke dalam gedung ini harus memverifikasi identitas dan juga harus menjawab pertanyaan yang mereka berikan. Tapi Li Zhao tidak setuju dengan keputusan yang dibuat oleh Kaisar Yu. Bahkan dia meminta mereka untuk tidak berpikir apakah Kaisar Yu dan Sui Tian dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Dia pun langsung saja berusaha untuk menghabisi kedua penjaga ini. Namun Su Yiling dengan mudah menghabisinya. Ia pun memberitahu siapapun yang berusaha untuk memberontak akan dia habisi. Jibai tahu betul mereka adalah orang-orang yang tidak puas dengan kekuasaan dan selalu menyembunyikan tindakan mereka. Ia pun meminta Bidao Tongzi untuk segera bertindak karena tidak ada lagi yang bisa dia sembunyikan. Ia pun langsung saja melancarkan serangan kepada Bidao Tongzi. Meskipun sempat menahan serangannya, namun ia tidak mampu menahan serangan dari Yu Siling. Yu Siling meminta mereka untuk sadar diri karena bagaimanapun ini adalah transaksi antara dua kekuatan tertinggi. Ia tidak menduga bagaimana bisa orang rendahan seperti mereka berani mengganggu Kaisar Yu. Jibai pun segera melancarkan serangan kepada para master lainnya. Di sini Jiang Yan memberitahu bahwa Jibai adalah Immortal Sword Darah Azur, yang mana dia adalah ketua ke-18 Kaisar Immortal di bawah perintah Kaisar Yu. Sedangkan Su Yiling adalah Iblis Darah with Hair. Mereka itu adalah orang kedua setelah Kaisar Iblis Su yang diajarkan Iblis Darah. Yang satu adalah Immortal Sword tingkat 7, sedangkan yang satunya adalah Kaisar Iblis tingkat 7. Jika menghadapi mereka berdua, Jiang Yan berharap Xin Yu tidak kehilangan nyawanya. Di sebelah lain, pertarungan masih terus terjadi antara Jibai dan sepasang kekasih ini. Jibai tahu betul bahwa sepasang kekasih ini bersumpah untuk hidup dan mati bersama. Jadi pada hari ini dirinya akan mengabulkan itu semua. Serangan yang dilancarkan tidak mampu mereka tahan, hingga pada akhirnya Higi pun memilih untuk mengorbankan diri demi gadis yang dia cintai. Melihat itu semua, Xin Yu pun bergegas masuk ke dalam mesan immortalnya. Yang di sana, ia pun kembali memanggil Lan Feng. Sepertinya Xin Yu akan menggunakan Lan Feng untuk menghadapi para immortal itu. Tidak hanya itu saja, Xin Yu juga memindahkan kesadarannya untuk mengubah Lan Feng menjadi dirinya. Jadi, penyamaran Xin Yu tidak akan terbongkar dan dia masih bisa menggunakan kekuatan Lan Feng. Kembali ke pertarungan, Jibai meminta Bai untuk tidak khawatir karena tidak lama lagi dirinya akan mengirim dia menemui Yigi. Hal itu membuat dia kesal dan langsung saja melancarkan serangan kepada Jibai. Namun sepertinya dia itu memilih untuk mengorbankan diri dan menyusul Yigi. Untung saja Xin Yu dengan cepat melindunginya dan menahan serangan dari Jibai. Sayang sekali kekuatannya tidak mampu menahan serangan itu. Akibat semua ini membuat Lan Feng terluka. Xin Yu tidak menduga tubuh Lan Feng akan terluka. Jika dia yang menerima serangan itu, mungkin dia sudah mati. Saat itu juga, Xin Yu pun menggunakan air mata meteor untuk mengobati Lan Feng. Kembali keluar, Yama Su Yiling penasaran mengapa Jun ingin menyinggung Kaisar Iblis Su. Ia juga menanyakan apakah gadis di sebelahnya adalah pacar barunya. Hal itu tidak dibenarkan oleh Jiang Yan. Mengetahui itu semua, Su Yiling pun berencana untuk menghabisinya. Apalagi dia yakin Jun Loyu tidak akan peduli jika gadis itu mati. Namun Jun tidak membiarkannya dan segera melindungi Jiang Yan. Su Yiling memberitahu bahwa kultivasi yang Jun miliki tidak akan mungkin bisa menyakiti dirinya. Tapi Jun tidak peduli dan kembali melakukan pertarungan dengan dirinya. Sebenarnya Su Yiling ini tidak ingin bertarung dengannya. Jadi dia berharap untuk tidak memaksa dirinya. Namun kedatangan Jun kemari adalah ingin mengganggu acara dari Kaisar Su. Jadi dia itu tidak peduli apakah Su Yiling akan menghadapi dirinya atau tidak. Karena dia ini tidak akan melepaskan anggota dari Kaisar Iblis Darah. Di saat mereka bertarung, Jibai kembali melancarkan serangan. Untung saja di sini Xin Yu masih mampu menahan serangan yang dia lancarkan. Sontak saja hal itu membuat Jibai penasaran sebenarnya siapa dia.
karena bagaimanapun Xin Yu telah berhasil menahan dua serangannya. Xin Yu hanya memberitahu bahwa dia adalah seorang penyelamat. Hal itu pun membuatnya kesal dan pertarungan pun kembali terjadi. Tapi kali ini Xin Yu akan berhadapan dengan Yu Xiling, sedangkan Jun akan berhadapan dengan Ji Bai. Jiang Yan memintanya untuk berhati-hati dan untuk membantunya, dia pun akan memberikan artefak yang dia miliki kepada Jun. Pada saat juga pertarungan pun terjadi di antara mereka. Ji Bai tidak menduga dia itu akan memiliki sebuah artefak ajaib, yakni adalah artefak ilahi putaran ruang. Dia pun penasaran siapakah dia dan apa hubungannya dengan Nenek Yinhu. Karena Jun tidak ingin memberitahu dirinya, maka Ji Bai pun akan menghabisinya. Dan dia berharap supaya Nenek Yunhua tidak menyalahkan dirinya. Nah, kali ini serangan Ji Bai mampu mengenai tubuh Jun. Dia memberitahu bahwa meskipun yang dia gunakan ada artefak ajaib, tapi itu semua tergantung lagi dengan orang yang menggunakannya. Jun pun berusaha untuk melarikan diri. Sedangkan di sebelah lain, Xin Yu juga sedang bertarung dengan Xiling. Dia memuji kecepatan yang Xin Yu miliki, namun serangannya tidak akan mungkin bisa Xin Yu hindari. Dalam pertarungan itu, Xin Yu mendapatkan luka yang cukup fatal. Untung saja dia itu memiliki air mata meteor, jadi masih bisa mengobati dirinya. Di saat Yu Xiling ingin kembali melancarkan serangannya, Xin Yu pun teringat dengan serangan yang dilancarkan oleh Guanu. Ia pun sadar bahwa serangan ini sangat berbahaya. Jadi, dia pun berusaha untuk melindungi diri. Untung saja tidak begitu lama Xin Yu bisa membebaskan diri dari serangan itu. Hal itu membuat Yu Xiling terkejut karena bagaimana bisa Xin Yu dapat menghancurkan teknik rahasia pemakan jiwanya. Xin Yu tahu betul bahwa para penyihir pasti hanya akan menggunakan metode jahat yang sama. Mendengar itu semua membuat Yu Xiling sadar bahwa Xin Yu telah melihat tekniknya dari Guanu. Xin Yu membenarkan hal itu karena dia membunuh seseorang tanpa alasan, jadi ia pun segera menghabisinya. Hal itu membuat Yu Xiling sangat marah dan ia pun berjanji akan menghabisi Xin Yu. Tidak hanya mereka saja yang bertarung, namun Jun dan juga Ji Bai melakukan pertarungan. Melihat pertarungan yang terus terjadi, membuat Jiang Yan bingung apa yang harus dia lakukan. Hingga pada akhirnya, ia pun mengingat sesuatu. Ia pun segera pergi dari tempat ini. Kita dibawa ke sebuah tempat yang mana terlihat ada seseorang yang sedang bersantai. Tidak begitu lama, Jiang Yan pun datang untuk meminta bantuannya. Umi yang bingung apa yang harus dia lakukan karena bagaimanapun Jiang Yan tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Jadi dia khawatir tidak bisa memberikan bantuan. Mendengar itu semua membuat Jiang Yan kesal. Dia bahkan mengancam akan melaporkan ini semua kepada neneknya bahwa Wuming telah menindas dirinya. Tentu saja hal itu membuat Wuming terkejut. Jiang Yan pun kembali memohon supaya Wuming bisa membantu dirinya. Karena bagaimanapun dia itu ingin dia menyelamatkan seseorang. Bahkan bisa saja Jun itu akan mati. Wuming sudah tahu apa yang terjadi dan ini semua adalah ulah dari Jun karena membuat masalah lebih dulu. Tidak hanya itu, dia juga telah menggunakan artefak Jiang Yan. Seharusnya Jun bisa saja melarikan diri, namun dia memilih untuk tetap bertarung. Melihat wajah kesal dari Jiang Yan membuat Wuming menyerah. Ia tahu betul bahwa Ji Bai dan Yu Xiling sangat kuat, apalagi mereka berada langsung di bawah perintah Kaisar Iblis Darah dan juga Kaisar Yu. Jadi, jika dia memberikan mereka bantuan, maka sama saja dengan dirinya yang menyinggung dua kekuatan terbesar pada saat bersamaan. Karena Wuming tidak ingin membantu dirinya, membuat Jiang Yan kesal dan berencana untuk pergi saja. Tapi ia pun memberitahu bahwa ada seseorang yang berhubungan langsung dengan Spektrum Bintang. Jika hal ini jatuh ke tangan Kaisar Yu dan Kaisar Iblis Darah, mungkin akan sangat berbahaya. Mendengar Spektrum Bintang membuat Wuming terkejut. Ia pun penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi. Tapi Jiang Yan tidak terlalu yakin dengan firasatnya. Karena nenek mereka baru saja mengatakan tentang seseorang yang memiliki keberuntungan bagus dengan Spektrum Bintang. Jadi dia pun takut jika Jun mati, maka mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri. Beberapa saat kemudian, Wuming pun melakukan sesuatu, namun kita malah dibawa ke pertarungan Xin Yu dengan Yu Xiling. Di saat Xin Yu sedang kesulitan, di saat itu juga Wuming pun memberikan bantuan. Hal itu sontak saja membuat mereka terkejut. Tidak yang membuang begitu banyak waktu lagi, mereka pun kembali melancarkan serangan.
Namun sayang sekali semua serangan mereka berhasil ditahan dan tidak lama kemudian Ao Ming pun datang. Jibai tidak menduga Ao Ming akan datang kemari. Ia pun penasaran sebenarnya mengapa dia bisa berada di sini. Ao Ming hanya memberitahu bahwa dia kebetulan lewat dan melihat kejadian itu. Ia kebingungan mengapa Jibai dan Shu Yiling mengganggu mereka. Padahal Kaisar Yu dan Kaisar Iblis Darah sedang melakukan transaksi. Hal itu wajar karena sebagai penjaga mereka harus membuat situasi tetap menjadi tenang. Sedangkan Jun dan Xin Yu berencana untuk membuat keributan di hadapan dua kekuatan terbesar di alam immortal dan iblis. Jadi sudah kewajiban mereka memberikan pelajaran. Ao Ming merasa tindakan mereka sudah cukup. Dan hal ini seharusnya tidak akan membuat reputasi Kaisar Yu dan Kaisar Iblis Darah hancur. Jibai tidak tahu mengapa Ao Ming mau membantu kedua orang ini. Padahal mereka itu bukan berasal dari ras naga. Ao Ming merasa sedikit kesal karena mereka menyinggung klan naga. Bahkan dia merasa mereka itu telah meremehkan dirinya. Sebenarnya Jibai tidak yang terlibat masalah dengannya. Namun sebagai penjaga mereka harus menjalankan tugas ini. Tidak hanya dia saja yang berniat bertarung, tapi Shu Yiling juga akan bertarung dengannya. Ia tahu betul Ao Ming adalah naga emas bercakar 5, tapi dia tidak takut karena bagaimanapun mereka sudah melanggar perintah dari Kaisar Iblis Darah. Pada saat juga pertarungan pun terjadi di antara mereka. Meskipun berhadapan dengan dua orang kuat, terlihat Ao Ming ini tidak begitu kesulitan. Bahkan dia itu mampu memukul mundur Shu Yiling dan Jibai. Shu Yiling memuji kekuatannya. Hal itu tidak heran karena bagaimanapun Hu Ming adalah pangeran pertama dari klan naga. Melihat dia pergi membuat Jun sangat kesal. Tapi dia ini tidak bisa berbuat apapun. Jibai juga memuji kekuatan dari Ao Ming. Bahkan mereka berdua tidak bisa meimbanginya. Setelah mereka berdua pergi, Jiang Yan pun tiba untuk melihat kondisi Jun. Ao Ming sedikit kesal karena dia sudah memberikan bantuan tapi mereka tidak berterima kasih. Jiang Yan yakin Ao Ming bisa mengalahkan mereka karena dia itu sangatlah kuat. Di sini Jun berterima kasih karena telah memberikan bantuan kepada mereka. Berhubung Xin Yu belum dikenal, jadi ia pun akan memperkenalkan dirinya. Namun ternyata Jiang Yan sudah mengenali dirinya meskipun saat ini Xin Yu sedang menyamar. Hal ini bisa diketahui karena Xin Yu sedang diincar di mana-mana. Berhubung masalah sudah selesai, jadi Ao Ming meminta mereka untuk tidak pergi. Dan lebih baik mereka ikut bersamanya untuk minum-minum. Apalagi tadi Dini sudah diganggu oleh Jiang Yan, maka mereka harus menemaninya. Di sini Jiang Yan memberitahu bahwa Ao Ming adalah kaisar ganda dari klan naga. Dan adalah salah satu dari dua penguasa klan naga. Mendengar itu semua membuat Xin Yu terkejut dan ia pun memberikan hormat kepadanya. Oh ya, bagi yang belum tahu, Jiang Yan ini adalah adik dari Jiang Li atau Li Er. Jadi wajar bagi Xin Yu melihat Jiang Yan seakan-akan sedang melihat wajah kekasihnya. Lanjut, kita pun dibawa ke tempat Kaisar Yu berada, yang mana Jibai melaporkan segalanya kepada Kaisar Yu. Mendengar semua itu membuat dia penasaran seberapa kuat orang yang dia bicarakan. Sayang sekali Jibai tidak bisa memprediksi kekuatannya. Namun karena dia mampu menahan serangannya, jadi orang itu bukanlah orang biasa. Kaisar Yu mengingatkannya tentang berita dari Xianxi. Mendengar itu membuat Jibai sadar bahwa Kaisar Yu menduga orang yang berada di Blue Fire adalah Xin Yu. Kaisar Yu membenarkan hal itu dan dia tidak menduga bahwa orang yang selama ini dia buru malah datang ke Blue Fire. Tentu saja ini adalah informasi yang berharga. Namun dia masih bingung mengapa Ao Ming terlibat dalam masalah ini. Ia pun menduga ini berkaitan dengan klan naga. Jibai merasa hal itu mungkin tidak benar. Karena Ao Ming memberitahu mereka bahwa tujuan dia datang kemari adalah permintaan dari orang lain. Yang sepertinya ini ada kaitannya dengan Shu Yiling. Namun dia tidak tahu apa hubungan mereka dengan Niang Jing. Kaisar Yu paham dan meminta untuk berhati-hati. Ia juga meminta untuk tidak memberitahukan hal ini kepada klan naga. Berhubung orang yang dia cari sudah muncul, maka Kaisar Yu akan memperhatikannya dulu. Apalagi dia yakin ada seseorang di belakang mereka. Sino berpindah ke tempat Kaisar Iblis Darah. Di sini Shu Yiling memberitahu tentang kematian dari Gou Nu. Mengetahui itu semua membuat Shui menjadi sangat marah. Ia pun akan segera memberikan perintah untuk melakukan pencarian terhadap orang yang menghabisi muridnya. Ia berjanji bahwa dialah yang akan menghabisi orang itu. Setelah dia pergi, di sini Shu Tian menanyakan apa yang dilakukan oleh Feng Yu setelah kejadian itu. Shu Yiling tahu betul bahwa Kaisar Yu tidak menanggapi masalah itu.
Bahkan dia belum melakukan pencarian dan belum pergi ke klan naga. Atas apa yang telah Kaisar Yu lakukan, dia pun yakin Kaisar Yu ingin masalah ini berlalu secepat mungkin. Bahkan ia berpikir bahwa Kaisar Yu takut terhadap klan naga. Su Tianya yakin Kaisar Yu memiliki rencana tersembunyi. Ia lalu menanyakan tentang Jun dan pria bertopeng, yang mana dia penasaran apakah ada sesuatu yang istimewa dari mereka. Su Yining menjelaskan bahwa pria bertopeng itu tidaklah kuat, tapi dia itu mampu menahan serangan yang dia lancarkan. Seakan-akan dia itu sedang menggunakan sebuah artefak. Mendengar hal ini membuat Su Tianya menjadi tertarik. Dia yakin pasti ada sesuatu dari pria itu. Bahkan Kaisar Yu saja berusaha untuk mengalihkan perhatian orang lain agar tidak tertuju kepada pria bertopeng. Su Yiling pun merasa bahwa kesepakatan itu hanyalah sebuah rencana dari Kaisar Yu. Apalagi Su Tianya sudah lama penasaran mengapa mereka tiba-tiba ingin membuat kesepakatan dengan dirinya. Dia pun akhirnya tahu bahwa Kaisar Yu sengaja menggunakan urusan mereka sebagai umpan. Atas apa yang telah terjadi, Su Tianya pun menjadi sangat kesal. Ia pun berencana untuk menggunakan hal yang sama agar tidak dimanfaatkan oleh Kaisar Yu. Ia pun meminta untuk segera mencari keberadaan dari orang yang memakai topeng. Ia yakin bahwa orang itu sedang berada di dekat Ao Ming dan juga Jun. Sino kembali kepada Ao Ming dan Xin Yu yang mana mereka berdua sedang asik minum. Ao Ming tidak menduga bahwa Xin Yu baru saja datang di alam immortal, bahkan dia itu langsung menyinggung Kaisar Yu. Ia pun merasa tidak heran mengapa tadi Xin Yu memakai topeng. Xin Yu meminta maaf kepada Ao Ming karena telah merepotkan dirinya. Ao Ming meminta untuk tidak memikirkan hal itu karena mereka memang berniat untuk membantunya. Di sini Ao Ming memberitahu bahwa dia pernah mendengar Jun adalah Kaisar Immortal Genius yang muncul dalam 100 tahun terakhir. Bahkan dalam kurun waktu 1000 tahun, dia itu mampu berkultivasi karena Heaven Immortal ke Mystic Immortal tingkat 2. Dengan kejadian pada hari ini, Ao Ming pun merasa rumor itu memang adalah benar. Mendengar semua itu membuat Xin Yu sangat terkejut, karena berkultivasi ke tingkat 2 Sushian hanya dalam waktu 1000 tahun sangatlah menakjubkan. Namun saat ini, dia baru saja tiba di dunia immortal. Jadi bisa dikatakan kecepatan kultivasinya masih jauh lebih cepat dari orang yang mereka bicarakan. Di sini Jun menanyakan apakah Ao Ming akan pergi ke Hidden Star. Ao Ming membenarkan hal itu karena dia memiliki teman di sana, yang mana dia adalah Meng Hong, salah satu dari 30 geng surgawi dari klan binatang. Meng Hong memberitahunya bahwa dia telah mendapatkan anggur langka, dan dia itu mengundangnya untuk minum bersama. Mendengar hal itu membuat Xin Yu terkejut, apalagi dia sedang mencari keberadaan dari para saudaranya. Berhubung Ao Ming akan pergi ke sana, Xin Yu pun menanyakan apakah dia boleh ikut bersamanya untuk bertemu dengan Meng Hong. Ao Ming tidak mempermasalahkan hal itu, apalagi Meng Hong adalah orang yang baik. Jika Xin Yu meminta bantuan, pasti dia akan membantunya. Di sini, Xin Yu juga akan menanyakan apakah Ao Ming ingin meminta bantuan kepadanya. Yama dia itu menanyakan apakah Xin Yu tahu tentang keberadaan dari saudaranya yang bernama Wushu. Sayang sekali Xin Yu tidak tahu apa-apa. Hal ini pun membuat Ao Ming penasaran sebenarnya apa niatan nenek Yenhua menemukan mereka. Beberapa saat kemudian, Ao Ming pun menceritakan kisahnya kepada mereka, yang mana ini juga adalah rahasia dari klan naga. Meskipun saat ini dia adalah pangeran dari klan naga, tapi tanpa orang ketahui dia yang jatuh cinta kepada rubah putih membuat ayahnya marah. Alhasil, ia pun tidak diakui lagi. Karena berselisih dengan ayahnya, Ao Ming pun memutuskan untuk meninggalkan klan naga dengan kekasihnya. Sedangkan adiknya diasingkan karena terlahir sebagai naga merah yang normal. Akibat hal ini, dia pun mendapatkan perlakuan yang tidak enak di antara para naga. Namun para tetua klan berhasil menemukan tubuh aslinya. Dan kini dia itu sudah bermutasi ke darah naga super. Namun karena pengalaman kelamnya, jadi di klan naga, Wushu itu hanya berteman dengan dirinya saja. Namun karena dia meninggalkan klan, jadi adiknya pun berselisih dengan ayahnya. Hingga ia pun mendapatkan kabar bahwa adiknya telah menghilang. Pohon yang sedang mereka naungi ini ada pohon yang ditanam oleh adiknya. Meskipun pohon ini ada, namun dia tidak tahu tentang di mana adiknya sekarang. Mendengar ceritanya membuat Xin Yu sedih. Tapi apa daya, kesedihan memang selalu ada di dunia ini. Xin Yu juga merasakan hal yang sama. Dia harus dipaksa berpisah karena perbedaan besar dalam identitas mereka. Di sini Jun pun turun untuk memberikan semangat. Karena meskipun saat ini dia telah meninggalkan klan naga, namun Ao Ming telah menikahi orang yang dia cintai. Beberapa saat kemudian, Yang Yan tiba dan mendengar percakapan mereka. Yang mana Jun merasa yakin meskipun saat ini Xin Yu telah berpisah dengan kekasih hatinya, tapi dia itu pasti akan kembali bertemu. Sedangkan dirinya tidak bisa berbuat apapun lagi karena kekasihnya telah meninggal. Dan dia ini hanya bisa mengunjungi pemakamannya saja. Mereka bertiga pun kembali minum untuk melupakan kesedihan itu.
Jiang Yan pun menemui mereka untuk menanyakan kapan mereka berhenti minum. Apalagi seharusnya Ao Ming harus pergi ke Bintang Gindi. Ao Ming tidak ingin mendengarkannya dan ingin menikmati minuman itu. Namun karena ini adalah perintah dari istrinya, maka Ao Ming pun memutuskan untuk segera pergi. Beberapa saat kemudian, kita pun dibawa ke Bintang Gindi. Di saat Xinyu dan yang lainnya baru tiba, terlihat ada seseorang yang memperhatikan mereka. Di sini, Ao Ming yakin Meng Hong pasti sedang mabuk di suatu tempat. Jadi, mereka ini harus mencarinya dulu. Terlihat orang tadi pun menghilang secara misterius. Kembali kepada Xinyu, yang mana akhirnya mereka bertemu dengan Meng Hong. Di sana, Ao Ming telah memberitahu tentang kedua saudara Xinyu. Meng Hong akan membicarakan tentang ras kera yang telah naik dalam 200 tahun terakhir. Yang mana memang benar ada binatang super yang lahir dari Ho Xingsu. Ia pun merasa mungkin itu adalah saudara Xinyu. Apalagi namanya adalah Hao Fei. Xinyu penasaran apakah Ho Meng tahu di mana sekarang mereka berada. Untuk kera bermata api, mereka itu sekarang adalah bagian dari Kaisar Kera Besar. Jadi secara alami, dia itu akan mengikuti Kaisar Kera Besar. Sedangkan untuk warga burung, Ho Meng kurang tahu. Karena beberapa dekade ini, dia belum pernah mendengar tentang binatang khusus yang naik. Apalagi ternyata binatang super dari keluarga burung sangatlah langka. Dan hal ini sama seperti binatang buas tingkat tinggi yang juga langka. Jika Xiaoyu ada binatang ilahi yang naik dalam 200 tahun terakhir, seharusnya dia ini akan tahu. Namun entah bagaimana, Ho Ming tidak pernah mendengar kabar itu. Jadi, dalam 200 tahun terakhir, dia ini belum pernah mendengar adanya binatang tingkat tinggi bernama Xiao He. Xinyu pun yakin dia itu pasti telah merahasiakan namanya. Namun hal ini tidak dibenarkan oleh Jun. Karena bagaimanapun, hanya satu monster super saja yang muncul. Zaman itu adalah sekte burung Dai Feng bersayap emas dari klan Feng. Xinyu pun penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi kepada Xiao He. Dia yang sudah tahu di mana Hao Feng berada, berencana untuk pergi ke tempat Kaisar Kera Besar tinggal. Ao Ming menenangkannya karena bagaimanapun status dari Kera Besar dan juga keberadaannya sama sekali tidak diketahui. Jadi, ia pun menyarankan untuk membiarkan Meng Hong mengirim seseorang untuk menghubungi Kaisar Kera Besar. Ao Ming setuju dan memintanya untuk menyerahkan ini semua kepada dirinya. Xinyu berterima kasih atas bantuan yang mereka berikan. Setelah dari sana, Xinyu pun kembali berkultivasi untuk meningkatkan kekuatannya. Beberapa saat kemudian, Xinyu pun tak berhasil menerobos lapisan kedua jiwa bumi. 9 penyempurnaan 3 api sejati bintang, dan api jiwa biru. Dan saat ini, Yango-nya sudah berhasil naik ke Golden Immortal tingkat 7. Xinyu pun mulai menyadari bintang gelapnya mulai berubah. Di saat Xinyu berkultivasi, para kaisar pun mulai menyadari hal ini dan mereka semua pun bergegas menuju ke tempat Xinyu berada. Di sini, Xinyu pun sepertinya sedang mengalami penerobosan. Beberapa saat kemudian, Xinyu berhasil membuka alam lubang hitam, yang mana ini juga adalah jurang kematian. Di luar terlihat orang-orang sedang kebingungan sebenarnya apa yang telah terjadi. Karena bagaimanapun saat ini pecahan emas kosmik, aliran api, dan Sung Minglu sedang bertebaran. Mereka tidak menduga energi menakjubkan ini akan berkumpul di Bintang Gindi. Beberapa orang menganggap bahwa ini disebabkan oleh Kaisar Yi. Namun hal itu tidak dibenarkan oleh Kaisar Yi. Kembali ke Xinyu, dia itu sangat yakin saat ini dia sedang berada di ruangan kaca. Di luar terlihat beberapa energi sedang saling berbenturan. Para kaisar ingat betul bahwa kejadian ini terakhir kali dilihat di saat aliran energi kosmik di bintang 2 dan 3 terganggu akibat kuil labirin. Namun untuk kali ini lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Dengan banyaknya energi berjatuhan itu, Ao Ming pun yakin jikapun ini adalah Kaisar Yi, dia itu pasti akan menjadi abu. Beberapa saat kemudian sesuatu pun terjadi di langit. 并非是因老夫空间，波及2-3个星域的宇宙能量更为恐怖。我们等着你。Tulisan ini memberitahu bahwa mereka sedang menunggu kedatangannya. Xinyu kebingungan mereka itu berbicara kepada siapa. Melihat adanya manipulasi energi dari seluruh alam membuat para kaisar yakin bahwa orang ini sangatlah jenius. Mereka pun berpikir bahwa ini berasal dari alam dewa.
Kembali ke Shin Yu, Yamada itu mengeluarkan Jianglan. Dia yang sudah berhasil naik ke ranah Black Hole merasa sangat yakin kekuatannya sudah sangat cukup untuk membuka lantai pertama dari Jianglan. Shin Yu pun langsung dibawa masuk ke dalam Jianglan, yang mana di sana dia pun mendapatkan sebuah serangan yang ternyata itu berasal dari Paman Lan. 黑洞前期的境界。 Paman Lan sangat senang karena Shin Yu benar-benar tidak mengecewakan dirinya. Bahkan dalam waktu singkat saja, Shin Yu itu dengan super cepat berhasil meningkatkan kemampuannya. Tentu saja Shin Yu bisa sampai sejauh ini berkat bantuan Paman Lan. Nah, ternyata ini ada tempat di mana Hao Fei dan Xiao He berlatih. Dan ini juga adalah senjata yang Paman Lan miliki. Jika Shin Yu berlatih selama 10 tahun di sini, maka di luar hanya lebih dari setahun saja. Paman Lan berharap Shin Yu bisa berlatih dengan keras di tempat ini hingga bisa bertemu dengan dirinya lagi. Setelah Paman Lan pergi, kini giliran Jiang Li yang menemuinya. Dia merasa sangat senang melihat Shin Yu berlatih dengan sangat keras. Namun dia memintanya untuk berhati-hati karena bisa saja hal itu menyakiti Shin Yu. Shin Yu menenangkannya dan meminta untuk tidak khawatir karena meskipun dia berlatih sangat keras tapi dia tidak akan terluka. Apalagi dia itu harus secepat mungkin mencari Jiang Li. Di sini, Jiang Li pun memberikan ciuman kepada Shin Yu. Dan hal itu seketika membuatnya malu. Shin Yu menganggap ini semua sebagai hadiah. Sayang sekali, Jiang Li tidak bisa berlama-lama karena dia harus segera pergi. Dia pun meminta Shin Yu untuk selalu menjaga diri karena mereka akan kembali bertemu. Di saat itu berlangsung, kita diperlihatkan Sui sedang menuju ke tempat Shin Yu. Namun sebelum itu, kita dibawa kepada Jun dan Jiang Yan, yang mana mereka berdua sedang berada di makam kekasih Jun. Tidak yang mengganggu pertemuan ini, Jiang Yan memilih untuk pergi dan akan menemuinya nanti. Terlihat dia agak kecewa karena Jun tidak bisa melupakan kekasihnya. Di saat Jiang Yan pergi, pada saat juga Jun pun merasakan sesuatu. Dan tanpa pikir panjang, ia pun segera pergi, yang mana dia juga memberitahukan hal ini kepada Jiang Yan. Kita pun dibawa kepada Shin Yu, yang mana Sui pun tiba untuk menanyakan alasan Shin Yu menghabisi Gonu yang adalah muridnya. Alasannya sangat jelas karena Gonu itu ingin berbuat jahat kepada seorang gadis. Karena Shin Yu sangat berani di hadapannya membuat Sui menjadi sangat kesal. Ia pun berjanji akan membuat Shin Yu menderita hingga tidak ingin hidup ataupun mati. Pada saat juga pertarungan pun terjadi di antara mereka. Meskipun kekuatan Shin Yu telah berkembang, namun bisa terlihat jelas bahwa Sui ini jauh lebih unggul dari dirinya. Bahkan meskipun Shin Yu telah menggunakan armor pada tubuhnya, hal itu masih belum dapat melindunginya. Tidak yang membiarkannya beristirahat, saat itu juga Sui pun kembali melancarkan serangan. Lagi-lagi dalam pertarungan itu, Shin Yu tidak bisa berbuat terlalu banyak. Bahkan di saat dia menggunakan senjata ilahi, hal itu juga tidak terlalu berguna. Apalagi ternyata Sui juga memiliki senjata ilahi. Akibat hal itu, Shin Yu pun menerima serangan yang cukup fatal. Namun Sui merasa ada yang aneh, karena jiwa Shin Yu itu tidak terluka. Ia pun yakin bahwa saat ini dia pasti sudah mencapai ranah mistik immortal. Hal itu tidak membuat Sui takut, malah dia semakin bersemangat untuk menyakiti Shin Yu. Karena dengan begitu, dia akan memiliki begitu banyak waktu untuk menyiksanya. Tapi sayang sekali hal itu tidak bisa diperlihatkan. Dan malahan kita dibawa ke sebuah tempat yang mana Lin Lin dan kakeknya yang bernama Lin Yan sedang menyaksikan pertarungan Shin Yu. Menyadari Shin Yu terus disiksa, Lin pun berharap kakeknya bisa memberikan bantuan. Karena bagaimanapun, yang dihadapi oleh Shin Yu adalah Demon Emperor tingkat 6. Lin Yin menenangkan cucunya karena jikapun dia tidak turun tangan, pasti Jun dan Ao Ming akan datang untuk membantunya. Kembali lagi ke Shin Yu, meskipun dia telah menerima begitu banyak serangan, tapi dia ini masih bisa bertahan. Dan di saat Sui ingin kembali melancarkan serangan, pada saat juga Jun pun datang. Dia lalu menanyakan kondisi Shin Yu saat ini. Untung saja Shin Yu masih baik-baik saja. Melihat Sui datang kemari membuat Jun menjadi sangat kesal. Ia pun langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Sui sangat penasaran sebenarnya ada apa dengan tempat ini hingga membuat Jun menjadi sekesal itu. Alasan Jun kesal karena di tempat inilah kekasihnya beristirahat. Jadi sejak kematiannya itu, Jun sudah berjanji akan membalas dendam kepada Kaisar Iblis Darah dan juga mereka.
Dalam pertarungan ini, Sui mencoba untuk membuat Jun kesal, yang mana dia memberitahu bahwa di saat Aizo mati, dia itu menangis dan memohon kepadanya untuk segera melepaskan Jun. Tapi pada akhirnya, ia pun harus mati. Sui merasa Jun harus sadar betul bahwa jalan iblis darah pernah menyelamatkannya. Namun dia itu malah berkhianat. Jadi karena semua inilah dia harus mendapatkan hukuman yang mana tidak bukan adalah kematian. Sebelum terkena serangan, Xin Yu kembali masuk ke dalam mesin immortalnya untuk memanggil Lan Feng. Kembali keluar, Hiyama Sui sangat meremehkan Xin Yu. Bahkan dia yakin meskipun mereka menggunakan berbagai cara, hal itu tidak akan bisa mengalahkan dirinya. Tapi pada saat juga, ia pun terkejut karena mereka masih baik-baik saja setelah menerima serangannya. Xin Yu meminta Jun untuk beristirahat saja karena dialah yang akan bertarung dengan Sui. Dalam pertarungan itu, Sui sangat kebingungan bagaimana mereka bisa bertahan dari serangannya. Bahkan, Xin Yu masih bisa menggunakan bayangan. Namun, dia tidak ingin terlalu memikirkan hal itu karena dia akan menghabisi bayangannya itu. Tapi, Sui ini salah menebak bahwa itu bukanlah bayangan, melainkan sebuah boneka peri pedang. Setelah saling berbicara satu sama lain, pertarungan pun kembali terjadi di antara mereka. Beberapa saat kemudian, Jian Yan datang dan sangat khawatir terhadap kondisi Jun. Untung saja dia itu tidak menerima luka yang sangat parah. Namun, Jun sangat kecewa terhadap dirinya sendiri yang terlalu lemah. Andai saja Xin Yu tidak melindunginya, mungkin dia sudah mati sejak tadi. Melihat pertarungan itu, membuat Jian Yan yakin Xin Yu bisa menang. Tapi pada saat juga, Xin Yu dan Lan Feng pun tumbang. Hal itu sontak saja membuat mereka terkejut. Sui ingin memastikan apakah Xin Yu benar-benar telah mati. Tidak ingin hal yang sama terjadi, Jun berusaha untuk melindungi Xin Yu. Sui merasa atas apa yang telah Xin Yu lakukan, dia itu sangat pantas untuk dihabisi. Namun pada saat juga, Xin Yu pun kembali bangkit dan memberitahu bahwa pertarungan mereka masih belum selesai. Sui kembali bingung bagaimana hal ini bisa terjadi, karena seharusnya jiwa Xin Yu sudah menghilang. Jian Yan merasa pasti penglihatannya itu sangat buruk hingga bisa berpikiran seperti itu. Sontak saja hal ini membuat Sui kesal dan mengejeknya. Jian Yang yang melancarkan serangan meminta Sui untuk melihat berapa banyak harta ilahi yang dia miliki. Melihat hal itu membuat Xin Yu penasaran sebenarnya metode rahasia apa yang Jian Yan gunakan. Jun menjelaskan bahwa ini bukanlah metode rahasia, melainkan senjata ilahi putaran ruang. Sui kembali kesal karena ada pecundang lain yang mengandalkan harta ilahi untuk menghadapi dirinya. Dengan senjata ilahi yang dia miliki, membuat Sui menjadi sangat kesal karena dia sama sekali tidak bisa menyentuh Jian Yan. Akibat kekesalan itu, ia pun kembali melancarkan serangan. Namun itu bukanlah untuk Jian Yan, melainkan serangan itu diarahkan kepada Xin Yu dan juga Jun. Untung saja saat itu juga Oming pun datang untuk melindungi mereka. Dia tidak menduga sebagai Demon Emperor tingkat 6, Sui malah menggunakan serangan tersembunyi. Sui meminta dia untuk pergi karena ini semua bukanlah urusannya. Namun Ominglah yang membawa mereka ke kerajaan Yindin. Jadi tentu saja ini adalah tanggung jawabnya. Karena permintaannya tidak didengarkan, jadi Suyin pun berencana untuk bertarung dengannya. Tentu saja Oming sama sekali tidak takut kepadanya. Di saat ketegangan itu berlangsung, pada saat juga serangan pun berhasil mengenai Xin Yu. Sontak saja hal itu membuatnya panik karena pertahanan Lan Feng berhasil ditembus. Ternyata serangan itu berasal dari Su Tianya. Ia pun melihat sebuah rekaman bagaimana utusannya dihabisi oleh Xin Yu. Sebenarnya dia itu tidak ingin mencari Xin Yu, namun malah dia yang datang kemari. Ia pun langsung saja melancarkan serangan kepada mereka. Untung saja di sini, Oming berhasil menahan itu semua. Di sini, ia penasaran mengapa Sui memanggil Kaisar Iblis Darah sebagai ayah. Karena dia ingat betul bahwa Su Tianya hanya memiliki seorang putri. Su Tianya menjelaskan bahwa Sui ini adalah anak kandungnya. Sedangkan untuk putrinya itu adalah anak angkatnya. Mendengar itu semua membuat Yu sangat kesal karena dia yakin Kaisar Iblis tahu bahwa Aijo jatuh cinta kepada dirinya. Namun dia malah memaksanya untuk menikahi Sui. Tidak itu saja, Su Tianya berbicara langsung kepadanya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Oji. Karena Sui telah menghabisinya.
Sui memberitahu jika Aoji tidak memohon kepadanya, maka bisa saja Jun itu sudah lama mati. Jun yang berusaha menyerang dihentikan langsung oleh Su Tianya. Ia menyarankan Jun untuk bertindak secara bijaksana. Tapi hal itu sama sekali tidak didengarkan oleh Jun. Karena bagaimana bisa dia mendengarkan ucapan seseorang yang memilih untuk mengorbankan perasaan Aiju dan merusak semua kebahagiaannya hanya untuk ambisinya saja. Perkataannya Jun kembali membuat Sui kesal. Tapi untung saja serangan itu berhasil dihindari oleh mereka berkat artefak putaran ruang. Jan yang tidak menduga dia akan menjadi sekesal ini setelah mengetahui mereka menghabisi Aoji. Namun perkataannya itu tidak didengarkan oleh Su Tianya, yang mana dia itu malah berfokus kepada artefaknya tadi. Ia pun yakin gadis di hadapannya ada cucu dari Yunhua. Jadi seharusnya neneknya itu sudah mengajari mereka untuk berbicara sopan dengan orang yang lebih tua. Yun sama sekali tidak ingin menghormati orang tua sepertinya. Di sini Su Tianya memberitahu bahwa dia sudah berjanji kepada Aoji untuk tidak menghabisinya. Jadi dia itu akan tetap memegang janjinya. Bahkan dia itu akan melepaskan mereka asalkan Xinyu ikut bersama dirinya. Namun Awing tidak membiarkan hal itu begitu saja. Su Tianya meminta untuk tidak ikut campur karena ini bukanlah urusan klan naga. Xinyu meminta untuk tidak melibatkan mereka karena dialah yang akan mengalahkannya. Perkataan Xinyu tentu saja membuat Su Tianya menjadi sangat marah dan ia pun penasaran bagaimana cara Xinyu untuk bisa mengalahkan dirinya. 居然没有丝毫悔意。银花姥姥的孙女分寸，话要有礼貌嘛。我是答应过再放你一次。无名兄，休怪我翻脸不认人，倒要看你如何。 中活着出来。 Sebagai Kaisar Iblis Darah, tentu saja kekuatan Su Tianya tidak bisa diremehkan. Bahkan dalam badai darahnya itu tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Sui merasa sangat senang karena dendam muridnya akhirnya bisa dibalaskan. Di saat Xinyu dan yang lainnya berusaha untuk membebaskan diri, pada saat juga sebuah serangan pun muncul dan menghancurkan badai darah ini. Seseorang pun berbicara yang mana dia tidak menduga Su Tianya akan berbuat seperti itu. Sui pun berusaha untuk melawan, tapi hal itu segera dihentikan oleh ayahnya. Karena ternyata serangan itu berasal dari Kaisar Lin Yin. Melihat kedatangan mereka, Xinyu pun segera berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya. Berhubung Su Tianya tidak bisa mendidik anaknya dengan benar, maka Lin Yin berencana untuk melakukan hal itu. Di sini, Jian yang memberitahu kita semua bahwa hanya untuk membalaskan kematian putra dan menantunya, Lin Yin langsung saja mengambil alih planet terbesar di bintang Blue Ray dan bintang Mingling. Yang mana dia itu langsung saja menghancurkan planet itu berkeping-keping. Jian yang yakin kedatangan kemari pasti akan sangat besar. Mendengar itu semua tentu saja membuat Xinyu sangat terpukau dengan kekuatannya. Su Tianya meminta Kaisar Lin untuk tetap tenang karena dia sama sekali tidak tahu Gonu telah menyinggung cucunya. Lin Yin tidak membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh para iblis karena mereka tidak bisa selalu berbuat apapun yang mereka mau. Sui tidak peduli dengan perkataannya karena dia menjunjung tinggi jalan iblis. Sontak saja hal itu membuat Lin Yin kesal. Ia pun kembali menyiksanya. Ayahnya pun meminta Shui untuk segera meminta maaf kepada Lin, tapi Shui tidak mau melakukan hal itu. Karena anaknya terus disiksa, Su Tianya pun segera meminta maaf kepada Lin. Karena sebagai seorang ayah, dia ini sudah gagal mendidik muridnya. Jadi dia berharap untuk memaafkan anaknya. Untung saja permintaan maafnya itu diterima oleh Lin. Jadi kakeknya pun segera melepaskannya. Berhubung dia tidak menghabisi Sui, jadi Lin Yin meminta Su Tian untuk memenuhi 3 syarat yang dia berikan. Yang mana mulai hari ini, umat iblis tidak diizinkan lagi memasuki Blue Ray. Yang kedua, Sui itu akan menerima tamparannya. Su Tian paham dan akan melakukan hal itu. Karena bagaimanapun, Kaisar Lin sudah mengampuni nyawa anaknya. Untuk memastikan hal ini tidak pernah terjadi lagi, maka Lin Yin pun melancarkan sebuah serangan kepadanya. Sepertinya ini semacam segel untuk menekan kekuatan dari Sui. Jadi jika dia berusaha keras untuk menggunakan kekuatan besarnya, maka tubuhnya itu akan meledak dengan sendiri. Nah, persyaratan ketiga adalah meminta maaf kepada Xinyu. Meskipun hal itu sangat berat, namun Sui tetap meminta maaf atas kesalahannya pada hari ini. Karena dia telah menjalankan semua persyaratannya, maka Lin Yin menganggap masalah hari ini sudah selesai. Namun jika hal ini terjadi lagi, maka dialah yang akan menghukum mereka. Lin Yin pun meminta mereka untuk segera pergi. Di sini, Xinyu kembali berterima kasih kepada Kaisar Lin Yin. Lin Yin juga berterima kasih karena Xinyu telah menyelamatkan cucunya. Ia juga meminta untuk tidak khawatir karena tidak akan ada satupun lagi yang berani menyakiti Xinyu di kerajaan Indi. Xinyu akan mengingat kebaikan yang mereka berikan.
Di sini, Lin memberitahu bahwa dia akan ikut bersama kakeknya dalam berkultivasi. Jadi jika Xinyu membutuhkan sesuatu, dia itu bisa menghubungi dirinya. Beberapa saat kemudian, mereka pun pergi meninggalkan Xinyu. Homing tidak menduga ternyata Xinyu itu berteman dengan cucu Kaisar Lin Yin. Dengan semua itu, maka mereka tidak perlu mengkhawatirkan apapun lagi. Namun di sini, Jun berencana untuk pergi karena setelah pertarungan tadi membuatnya sadar bahwa jika dia tidak kembali meningkatkan kekuatannya, maka balas dendamnya tidak akan bisa terjadi lagi. Xinyu tidak tahu kapan mereka akan kembali bertemu lagi. Namun dia berharap jika Jun sudah bertambah kuat, dia itu tidak membalaskan dendam kepada Su Tianya. Untung saja Jun paham dan akan mengingat perkataan Xinyu. Di sini, Jianya mengajak Jun untuk ikut bersamanya menemui neneknya. Apalagi dia itu tidak ada kegiatan kecuali berkultivasi. Terlebih lagi, Jianya ini sudah mengikuti Jun kemana-mana. Jadi diharap Jun bisa ikut bersamanya untuk mencari neneknya. Untung saja Jun mau dan akan membantunya. Sebelum pergi, dia merasa Xinyu adalah orang yang sangat mudah dihubungi. Jadi dia itu akan segera menemuinya lagi. Setelah mereka pergi, Xinyu kembali melanjutkan latihannya. Yang mana di saat dia berkultivasi, Kaisar Yu dan Su Tianya hanya bisa menonton dari luar karena tidak berani kepada kerajaan Yindin. Berhubung dia sudah bebas dari pengejaran, jadi Xinyu bisa puas berkultivasi. Yang mana ia tahu betul bahwa penyerapan lubang hitamnya jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan alam Jianglan. Setelah berkultivasi, beberapa saat kemudian, Xinyu mulai menyadari aturan alam semesta dan ruang angkasa. Ia pun penasaran apakah ini struktur dari domainnya. Ia pun akhirnya mulai paham mengapa dia tidak bisa mengeluarkan kekuatannya untuk melawan Yu Jingxi, karena domain ini memiliki daya ikatan yang cukup kuat. Karena Qi yang dia miliki telah meningkat, jadi Xinyu akan menggunakannya kepada teknik jarinya. Pada saat juga, ia pun mulai menerapkan teknik jari yang sudah dia pelajari. Xinyu tidak menduga black hole yang berputar sangat cepat akan menghasilkan kekuatan yang begitu besar. Namun ia berencana untuk memutarkannya ke arah sebaliknya. Berhubung teknik jari ini diciptakan oleh air mata meteor, jadi Xinyu akan memberikan nama teknik ini sebagai jari bintang jatuh. Setelah keluar dari sana, Xinyu tahu betul bahwa serangannya tadi sebanding dengan kekuatan Golden Immortal tingkat 9. Ia pun tidak menduga air mata meteor dapat menyembunyikan kekuatan jiwanya. Tidak hanya itu, ternyata hal ini dapat membantunya merasakan sesuatu di langit maupun bumi secara bersamaan. Tanpa pikir panjang, Xinyu pun mencoba untuk melakukan hal itu. Xinyu merasa perkataan Aoming mengenai kerajaan Yindin memang ada benarnya. Ia pun yakin Su Tianya tidak akan bertindak gegabah karena telah membuat masalah terhadap kerajaan Yindi. Jadi, jika yang pergi ke alam iblis dengan lancar, maka inilah satu-satunya kesempatan yang baik untuk dia pergi. Saat itu juga, Xinyu pun pergi, yang mana sepertinya hal itu sudah disadari oleh para kaisar. Namun sayang sekali kita harus melihat petualangan Xinyu pada minggu depan, karena bagian ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.